Dugaan korupsi di BPJS TK ini tak kalah memprihatinkan. Ya, kenapa? Karena dana tersebut ya yang diduga diselewengkan adalah iuran yang dikumpulkan dari para buruh dan pegawai seluruh Indonesia. Kita tahu ya, gaji atau penghasilan sebagian besar dari mereka itu jumlahnya nggak besar, ya. Itu pun dipotong untuk iuran BPJS. Dengan janji nih bahwa kesejahteraan mereka di masa depan akan dijamin oleh dana BPJS tadi. Namun ternyata kemudian uangnya diduga dikorupsi. Guys, kita ngobrol-ngobrol lagi di rubrik Highlights edisi Rabu 27 Januari 2021. Kita akan ngomongin, aduh ini gak enak sebenarnya ya, tentang korupsi. Again ya. Ya tapi itulah realita, setelah 75 tahun merdeka ternyata kita masih belum bebas dari korupsi. Nah, dugaan korupsi dana bansos di Kemensos ya, ini ternyata masih terus bergulir di KPK dan kayaknya masih jauh dari selesai. Dari hari ke hari ini tambah banyak nih kader-kader dari PDIP yang diduga, ini masih dugaan ya guys, terlibat ya. Nama-namanya udah gue bahas ya di dalam podcast-podcast sebelumnya. Walaupun sampai hari ini KPK belum mengumumkan nih adanya tersangka baru ya. Terakhir kan ada 5 ya. Mantan Mensos Juliari Batubara, kemudian 2 bawahannya di Kemensos yaitu Adi Wahyono dan Matius Joko Santoso. Yang 2 lagi pihak swasta ya yang ditengarai memberikan suap. Gitu. Ini belum nambah nih tersangkanya. Nah kemudian juga muncul nih apa ya, istilah-istilah atau sebutan-sebutan yang unik ya. Ada Pak Lurah, ada anak Pak Lurah, kemudian muncul lagi sebutan madam. Ini pasti cewek ya, ibu-ibu, nggak mungkin madam cowok ya. Yang diduga mendapat jatah istimewa dalam proses pengadaan bansos untuk wilayah Jabodetabek. Yang unik nih yang disebut jatahnya madam ini nggak dipalakin nih sama Juliari. Sehingga kemudian orang menduga-duga, nih kalau sampai sekelas Mensos, mantan Mensos ya sekarang, Juliari nggak berani motong dari sana, dari jatahnya madam, ini berarti madam ini posisinya tinggi banget di partainya. Kira-kira gitu ya dugaannya. Nah ini juga sempat trending ya, madam bansos. Oh ya guys, sebelum lanjut gue ingetin ya, di change.org itu ada petisi hukum mati Juliari, koruptor bansos COVID-19. Kalau lu mau join berpartisipasi memperkuat dorongan desakan kepada KPK untuk menindak Juliari CS dengan hukuman yang paling berat, lu boleh ikut tanda tangan ya. Gua tinggalin linknya di kolom komentar. Lanjut ya guys, kemudian belakangan ini mencuat kasus dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan atau BPJS TK. Ya, kantor pusat perusahaan plat merah ini sudah digeledah KPK pada hari Senin 18 Januari 2021, berarti Senin minggu yang lalu ya. Di mana penyidik itu menyita sejumlah data dan dokumen yang diduga terkait dengan kasus ini. Nah, kasusnya sendiri itu diduga ada pengelolaan investasi ya, penempatan investasi di saham dan reksadana yang tidak sesuai aturan yang membuat perusahaan rugi, berarti kerugian negara ya, itu sampai 43 triliun. Nah, pada hari Selasa 19 Januari 2021 tim penyidik memeriksa 6 orang. Ada deputi director, ada asisten deputi director dan mantan deputi director.
Belum selesai nih ya guys. Rabu 20 Januari tim penyidik memeriksa lagi 8 orang ya. Ada 3 pejabat internal BPJS-TK dan 5 orang pimpinan korporasi. Nah, para pejabat BPJS-TK-nya ini ada deputy director gitu ya. Kemudian juga ada asisten dari deputy director. Jadi jabatannya tinggi-tinggi. Sementara pimpinan korporasi ini adalah para presdir, dirut dan juga direktur dari 5 perusahaan sekuritas dan aset manajemen yang diduga merupakan mitra dari BPJS-TK dalam mengelola dana investasinya. Nah, masih lanjut lagi ya guys. Jumat 22 Januari 2021, ini level pejabat di BPJS-TK yang diperiksa meningkat lagi. Ini ada 2 direktur ya, yaitu direktur pelayanan dan direktur keuangan. Ya, juga diperiksa oleh penyidik dari Kejaksaan Agung. Nah, sebenarnya guys, kasus ini sudah mulai berembus dari akhir tahun lalu ya, di Desember 2020. Ketika itu Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, ini yang membawahi kasus-kasus korupsi, yaitu Febri Adransyah, itu menyatakan bahwa kasus BPJS-TK ini mirip seperti kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero ya. Lu masih ingat ya kasus Jiwasraya yang sebelumnya sempat heboh. Karena negara diduga dirugikan sampai setidaknya 13 triliun. Nah, mengenai kemiripan ini guys ya, kemiripan kasusnya dugaan kasus di BPJS-TK dengan Jiwasraya ini dibenarkan oleh Nurul Huda. Dia ini adalah ekonom dan peneliti di Indef yang berpendapat bahwa ada kemungkinan ini adanya kepentingan pribadi yang bermain ya di dalam menentukan arah investasi dana-dana BPJS-TK. Ya kan, lu tahu ya bisnis modelnya. Ini kan ada iuran. Ya, ada iuran dari para pekerja, dari para buruh Indonesia, kemudian itu dikumpulkan oleh BPJS-TK, dana itu diputar ya dalam bentuk investasi, ada dalam bentuk saham, reksadana dan lain-lain. Nah, ditengarai oleh Nurul Huda nih, ketika menentukan dananya diinvestasikan kemana, ini ada kepentingan-kepentingan pribadi yang bermain. Hal yang sama ya itu membuat BPJS-TK ini akan mencoba mendalami ya. Karena apa? Karena begini, ternyata itu ada irisan, ada persinggungan antara manajer investasi. Ya, jadi kalau kita punya dana itu kan bisa dikelola manajer investasi ya. Manajer investasi yang mengelola dananya Jiwasraya dengan yang mengelola dananya BPJS-TK itu ada singgungannya, ada irisannya. Nah, disinilah kemudian Kejaksaan Agung itu akan mendalami sejauh mana peran dari para manajer investasi tadi. Ya. Nah, sejalan dengan itu ada lagi nih ya suara dari Pak Muhammad Said Didu. Beliau ini adalah mantan Sekjen Kementerian BUMN dan juga mantan staf sus Menteri SDM yang turut menyoroti ya. Dalam cuitannya beliau mengatakan begini, yes, dugaan saya sutradaranya juga sama. Semoga ada yang berani bernyanyi. Maksudnya the man behind the gun, the man behind the scene-nya antara kasus Jiwasraya dengan BPJS-TK ini menurut Pak Said Didu kemungkinan besar sama ya. Nah, guys, kemiripan kasus BPJS-TK dengan Jiwasraya juga diaminkan oleh pengamat asuransi Irfan Raharjo. Menurut Irfan, kemiripan itu dilihat dari sisi apa? Penempatan investasi ya pada tadi ya instrumen-instrumen yang berisiko tinggi itu satu, dan juga adanya kekurang hati-hatian dalam mengelola dana. Nah, yang menarik ada nih yang punya pendapat berbeda. Artinya apa? Tidak sependapat kalau kasus BPJS-TK itu dianggap mirip apalagi sama dengan Jiwasraya. Yang tidak sependapat ini adalah Pak Timbul Siregar. Beliau adalah Ketua Advokasi BPJS Watch. Ya, jadi rupanya ada Police Watch gitu ya, ada BPJS Watch juga. Kayaknya setiap lembaga negara itu ada watch-nya gitu. Ya. Nah, jadi Pak Timbul mengatakan kasus BPJS-TK ini sangat berbeda baik dengan Jiwasraya maupun dengan Asabri. Kenapa beda? Pertama, tidak ada saham milik Beni Cokro pada postur investasi BPJS-TK.
Walaupun Pak Timbul mengatakan dari informasi yang dia peroleh pada Mei 2016 sebenarnya ada permohonan dari pihak Beni Cokro ya agar BPJSTK membeli saham Hansen International. Namun permintaan tersebut ditolak oleh manajemen BPJSTK. Yang kedua, kenapa kasus ini nggak sama dengan Jiwasraya? Kata Pak Timbul ya, dia ragu nih ya bahwa Kejagung itu sudah menemukan fakta kecurangan. Karena kemungkinan yang terjadi itu hanya unrealized loss ya. Karena IHSG itu turun akibat bursa perekonomian kita tuh digoyang oleh Covid. Ya, unrealized loss itu kira-kira beginilah ya gampangnya. Lu beli saham nih, pas lu beli itu harganya 10.000 ya. Terus karena bursa digoncang oleh macam-macam termasuk Covid, nah harga saham yang lu beli itu turun. Let's say jadi 7.000. Nah sebenarnya lu belum benar-benar rugi ya selama saham lu nggak lu jual ya. Karena bisa jadi dari 7.000 nanti naik lagi ya, entah kembali ke 10.000 atau bahkan lebih tinggi. Nah ini yang disoroti oleh Pak Timbul. Jadi potential loss itu baru akan jadi benar-benar rugi kalau sahamnya kita jual ya. Nah apalagi ini masih menurut Pak Timbul, sebagian besar dana BPJSTK yang diinvestasikan di saham itu ditempatkan pada saham-saham yang masuk dalam indeks LQ45 ya. Lu tahu ya kalau di Bursa Efek Indonesia itu ada 2 indeks, ada IHSG, ini indeks yang dibuat dari seluruh saham, ada lagi LQ45, ini hanya mencakup saham-saham yang high quality, yang very liquid gitu ya. Nah memang ada sebagian dari dana BPJSTK ditempatkan pada saham-saham di luar LQ45. Tapi itu pada saham-saham yang kapitalisasinya baik ya menurut Pak Timbul ya. Waskita Karya, Krakatau Steel, Wijaya Karya dan Agro Lestari. Ya walaupun ini footnotes gua ya. Setahu gua nih beberapa BUMN karya yang disebut dan juga Krakatau Steel itu fundamentalnya nggak bagus ya. Gua nggak tahu nih dasar Pak Timbul mengatakan itu saham-saham yang cukup baik. Nah ketiga, ini masih argumentasinya Pak Timbul. Sejauh ini manajemen BPJSTK cukup berhati-hati dalam mengelola dana masyarakat dan itu taat pada aturan yang berlaku. Antara lain peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2015 tentang pengelolaan aset jaminan sosial ketenagakerjaan. Jadi kata Pak Timbul ini bedanya ya. Dalam kasus Jiwasraya, Asabri itu terjadi pelanggaran pada ketentuan dalam konteks penempatan dananya. Kesimpulannya Pak Timbul mengatakan dia menghormati langkah-langkah Kejaksaan Agung, namun Kejaksaan Agung perlu mengklarifikasi dengan segera. Satu, apakah potential loss itu bisa dipidana? Dan yang kedua, sebenarnya apa sih yang disasar oleh Kejaksaan Agung dalam kasus ini? Ya, sependapat sih ya, klarifikasi ini penting ya supaya masyarakat tidak terlalu lama dalam kecurigaan ya, dalam situasi yang tidak jelas. Itu nggak baik ya. Nah guys, pertanyaannya, Beni Cokro itu siapa sih ya yang tadi disebut-sebut oleh Pak Timbul? Dia adalah Dirut PT Hansen International. Ya, Beni Cokro ini adalah orang terkaya nomor 43 di Indonesia ya versi Forbes 2018. Kekayaannya ditaksir 670 juta US dollar. Kalau Beni Cokro nomor 43, gue nomor berapa ya? Gak tahu gue. Nah, diketahui guys ada 2 perusahaan asuransi plat merah yang terlibat skandal yaitu Asabri yang diduga merugikan negara 17T, kemudian Jiwasraya yang diduga merugikan negara 13T menempatkan dana yang cukup besar di PT Hansen International yang sebagian sahamnya tadi dimiliki oleh Beni Cokro. Menariknya lagi nih, menurut Kementerian BUMN, Beni Cokro juga memiliki hutang yang cukup besar kepada Asabri. Jadi kalau kata orang Jerman ini pabaliut ya. Nah guys, dugaan korupsi di Asabri ini semula ditangani oleh kepolisian ya, tapi kemudian dialihkan kepada kejaksaan. Kenapa? Karena kasus Asabri ini diduga terkait dengan kasus Jiwasraya yang sudah lebih dulu ditangani dikulik oleh Kejaksaan Agung. Nah kasus Asabri ini terkait dengan investasi dana dalam saham ya, ini 10 triliun dan reksadana 13 triliun yang ditengarai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sedangkan kasus Jiwasraya ini mencuat kenapa? Karena per September 2019 ya,
aset Jiwasraya yang berupa penempatan dana dalam saham itu nilainya menyusut menjadi tinggal 2,48 T, padahal Desember 2017 itu masih 6,63 T, berarti menyusutnya lebih dari 4 T. Sementara itu yang lebih parah lagi, aset berupa penempatan dana pada reksadana itu juga menyusut lebih dahsyat ya. Yang sebelumnya itu 19,7 T tinggal tersisa 6,64 T. Aduh, parah ya. Nah guys, skandal dalam perusahaan asuransi plat merah ini tentu sangat memprihatinkan kita ya. Kerugian yang terjadi karena penempatan investasi yang sembrono ya, bahkan membeli saham-saham gorengan, itu menyebabkan nasabah yang telah membeli polis dan membayar premi tidak bisa menarik dana ketika polisnya jatuh tempo. Ya lo bayangin ya, lo beli asuransi nih, harapannya apa? Polis itu kan bisa lo klaim saat jatuh tempo, ternyata nggak bisa, duitnya nggak ada. Aduh, miris banget ya, males banget. Dugaan korupsi di BPJS TK ini tak kalah memprihatinkan. Ya kenapa? Karena dana tersebut ya yang diduga diselewengkan adalah iuran yang dikumpulkan dari para buruh dan pegawai seluruh Indonesia. Kita tahu ya, gaji atau penghasilan sebagian besar dari mereka itu jumlahnya nggak besar. Ya, itu pun dipotong untuk iuran BPJS. Dengan janji nih bahwa kesejahteraan mereka di masa depan akan dijamin oleh dana BPJS tadi. Namun ternyata kemudian uangnya diduga dikorupsi. Gue cuma kebayang ya, ini perasaan para buruh, pegawai-pegawai rendahan gitu ya, yang udah tanda kutip nabung gitu ya, dipotong uangnya iuran BPJS itu kayak apa ya? Kalau dengar kasus ini gitu, aduh gua susah nih. Nah guys, keprihatinan atas kasus-kasus korupsi ini antara lain dikemukakan oleh mantan Ketua DPR RI Pak Marzuki Ali. Beliau bilang gini, uang bansos orang miskin, uang tenaga kerja BPJS, uang simpanan rakyat Jiwasraya, semua dikorup. Korupsi APBN sudah biasa. Sudah biasa ya. Ini luar biasa. Sudah nggak ada hati, hatinya huruf besar semua ya, manusia lagi. Sudah nggak ada hati manusia lagi. Lebih buruk dari hewan. Kacau. Sebaiknya pejabat-pejabat ini sumpahnya dibuat beda. Dilaknat 7 turunan. Gila ya, apa dampaknya ya dilaknat 7 turunan oleh puluhan atau ratusan juta buruh dan pegawai. Kacau ya. Nah ini guys, ada lagi nih tweet yang menarik. Ya, yang bukan cuma mengaitkan kasus-kasus korupsi yang belakangan terjadi, namun juga melontarkan dugaan bahwa ya berbagai isu lain kayak radikalisme dan segala macam itu sengaja dilontarkan untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari kasus-kasus ini ya. Tweetnya dari Joko Santoso Hadi Paningrat, wih panjang namanya. Psikologi angka. Angka 5 triliun korupsi IKTP akan dianggap kecil oleh angka 13 triliun Jiwasraya. Angka 13 triliun Jiwasraya akan segera dilupakan karena muncul angka 17 triliun Asabri dan Bansos. Angka 17 triliun Asabri dan Bansos akan segera hilang dari ingatan karena tertimbun angka korupsi BPJS Ketenagakerjaan 43 triliun. Begitulah nasib sebuah negara malang yang sebagian rakyatnya kena gendam. Gendam itu hipnotis ya, hipnosis massal. Mereka lebih gemar sembarang menuding radikal ke kiri dan ke kanan. Waduh, parah ya. Guys, tapi gue ngerasa ya tweet di atas tuh ada benernya. Banyak bahkan benernya ya. Karena masyarakat kita ini kayaknya mengalami amnesia massal atas berbagai kasus korupsi yang terjadi sebelumnya. Lalu kemudian banyak kasus-kasus tadi hilang lenyap, des ditiup angin. Nah guys, menurut gue ketika menyelidiki dan menyidik kasus-kasus dugaan korupsi di perusahaan-perusahaan asuransi plat merah tersebut ya, termasuk BPJS TK, gue merasa lembaga penegak hukum, ya Kejaksaan Agung, KPK gitu ya, itu harus juga menelisik kemungkinan keterlibatan kader-kader parpol, bahkan parpolnya secara institusi. Kenapa? Ya lu jangan lupa ya, kita nggak boleh lupa nih. Banyak lobby-lobby parpol ya dalam konteks penempatan katakan direksi atau juga komisaris dari BUMN termasuk BUMN asuransi ya. Jadi ya, dugaan itu sangat wajar ya. Nah, satu hal yang menarik nih.
parpol yang mengaku paling NKRI dan paling Pancasila, gua nggak sebutin parpolnya ya, yang sebelumnya sempat membuat kehebohan nih karena ingin meringkas Pancasila menjadi Trisila, Ekasila gitu ya, mendadak bisu nih kalau ngomongin kasus-kasus korupsi seperti ini. Demikian pula para buzzer RP yang biasanya galaknya Masya Allah ya di medsos ya. Soal radikalisme, ekstremisme, intoleransi dan lain-lain. Itu gak kelihatan satupun cuitannya kalau sudah menyangkut korupsi. Jadinya kita nggak bisa salahkan ya kalau ada sementara persepsi yang muncul ya bahwa nih berbagai isu yang terkait radikalisme, ekstremisme, intoleransi, kelompok Taliban di KPK, mungkin bagi yang belum tahu ya. Jadi ini ada isu lagi nih, isu lama yang diangkat basi sebenarnya ya. Ini ada kelompok Taliban di KPK, kacau ya. Yang disebut-sebut ini siapa? Ya, Pak Novel Baswedan ya, penyidik senior dan timnya yang memang kalau menyidik kasus-kasus korupsi itu luar biasa militan gitu ya. Sampai beliau sebelumnya sempat diserang air keras gitu. Ini kayaknya serangan lagi nih ya dengan penyematan tadi, Taliban tadi. Nah, kayaknya isu-isu model-model yang kayak begini yang nggak penting ini sengaja dihembus-hembuskan oleh pihak-pihak yang berkepentingan nih guys agar kasus-kasus mega korupsi ini tidak terbongkar. Dan pihak-pihak tersebut adalah titik. Lu isi sendiri ya. Itu aja dari gua guys. Stay tough, smart, and professional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.